Audio Jungle. Melalui Patriot Garuda Nusantara ini, kami jumlah media ingin meminta tanggapan terkait kasus Burisma dugaan penyimpangan dana penyertaan modal yang nilainya miliaran rupiah yang ditangani Kejaksaan Negeri Bali. Monggo. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan dari media. Bahwasanya Bumdesma di Pati ini yang kebetulan sampai saat ini masih ramai dibicarakan di publik mengenai tindak lanjut kejaksaan, karena itu sudah dilaporkan sejak bulan November 2021. Itu yang informasi yang saya terima. Nah, di sini saya mengapresiasi sekali pada institusi kejaksaan karena sudah memproses sesuai apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Namun karena ini sudah terlalu lama, sejak November sampai sekarang hampir 8 bulan perjalanan, tapi belum ada penetapan tersangka mengenai adanya penggunaan uang desa yang diduga diselewengkan oleh pengurusnya, sehingga kami dari Patriot Garuda Nusantara Mapolda Pati ingin permasalahan itu segera terselesaikan dengan adanya nanti bisa menentukan siapa tersangkanya. Jadi dilakukan penyelidikan secara transparan, Pak? Ya, harus ada penyelidikan secara transparan sehingga masyarakat di Kabupaten Pati ini tahu persis bagaimana kronologi sampai adanya dugaan adanya penyelewengan dana Bumdesma, yang dana itu berasal dari penyertaan bumdes-bumdes yang ada di Kabupaten Pati. Yang saya dengar memang ada ratusan desa yang mengikut sertakan uangnya untuk kegiatan Bumdesma di tingkat kabupaten, sehingga ini rawan sekali ketika penyelidikan dan penyidikan di kejaksaan ini sampai 8 bulan tetapi belum ada endingnya. Nah, ini kan di publik kan lagi rame, Pak. Istilahnya kok sudah membutuhkan waktu yang sangat lama, kan, tetapi kinerja dari kejaksaan sendiri publik menilai kok lambat. Nah, menurut PGN sendiri, Pak, untuk penilaian PGN sendiri seperti apa? Iya, seharusnya di kejaksaan ini setelah menerima laporan harus segera melakukan tindakan-tindakan. Tetapi sampai 8 bulan ini kok belum ada istilahnya indikasi ataupun tanda-tanda siapa tersangkanya. Ini kan jadi bertanda tanya apa yang terjadi di tingkat institusi tersebut. Apakah ini bisa dikatakan lambat ataupun mungkin bisa juga dikatakanlah secara ekstrimnya adalah masuk angin seperti itu. Jadi harapan saya dan harapan dari semua anggota PGN yang ada di Mapolda ini supaya bisa selesai secepatnya, karena waktunya ini sudah 8 bulan. Berarti proses penyelidikan yang dianggap terlalu lama ini berarti dari PGN sendiri menduga-duga kejaksaan ini ada bermain terkait proses penyelidikan ini, Pak? Kita mengatakan bahwa karena lambannya proses dan sampai 8 bulan ini kan sudah lama, sehingga dugaannya mengarah ke sana. Untuk lebih jelasnya, kami dari PGN Pati ada biro hukumnya yang mungkin memberi tanggapan soal itu. Ini dari kita dari biro hukum, Mas Wildan mungkin bisa mengomentari terkait dengan keterlambatan masalah proses. Maka Mas Wildan dari sisi hukum kami pribadi dari tim advokasi dan bantuan hukum Patriot Garuda Nusantara artinya mendapat informasi seperti ini, sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Ketua ketika dari kejaksaan sendiri menerima
laporan tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi, sebenarnya kejaksaan memberikan informasi atau keterbukaan secara keseluruhan mengenai perkara yang dilaporkan masyarakat, terutama dalam hal ini masyarakat Kabupaten Pati, karena yang dirugikan di lingkup Kabupaten Pati ini. Maka kami dari tim dari tim advokasi dan bantuan hukum Patriot Garda Nusantara mendukung penuh apapun langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pati dalam menangani perkara ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dengan Pak siapa yang sebelah kanan? Oh, saya sendiri ketua PGN Patriot Garuda Nusantara Mapolda Pati, dan ini dari Mas Widan dari Biro Hukum dan Advokasi PGN, yang paling ujung Mas Gunawan selaku Senopati PGN di Pati. Terima kasih. Pak, mulai Pak ada tambahan Pak. Berarti tadi ada singgungnya lambannya itu, berarti ada timbul kecurigaan ya Pak ya? Ya, kalau proses hukumnya ini memakan waktu lama, padahal di institusi yang menangani ini kan tetap ada batasan-batasan, aturan-aturan yang harus dilakukan oleh penyidik maupun lembaga yang ada di situ untuk segera melakukan tindakan-tindakan. Mungkin seperti itu ya, Mas. Ya betul Pak, karena tidak pidana korupsi ini sendiri menurut penafsiran saya dan menurut apa yang saya baca juga, tidak pidana korupsi ini harus diberikan informasi secepat mungkin kepada pihak pelapor ataupun masyarakat yang dirugikan atas timbulnya tidak pidana korupsi tersebut. Itu ada di dalam pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 tentang tidak pidana korupsi. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Senopati kita memberi masukan untuk hal ini Sudah supaya terkait kinerja kejaksaan sendiri ya dinilai lamban oleh publik. Ya, pada intinya saya hanya berharap kepada aparatur negara, baik dari sisi kejaksaan atau yang berkepentingan, untuk tolonglah segera melakukan suatu transparansi agar masyarakat Pati ini juga tidak bingung ataupun menunggu langkah-langkah yang sudah diambil ataupun hasil nanti sesuai dengan penyidikan yang ada di kejaksaan. Harapan kami agar masyarakat ini juga, saya yakin masyarakat Pati ini juga sudah pintar semuanya, sudah tahu arah ini mau kemana. Jadi mungkin secepatnya mungkin dari pihak kejaksaan untuk segera melakukan tindakan yang tegas agar semuanya ini terlihat terang benderang, tidak ada yang dirugikan dari sisi manapun. Jadi seperti yang disampaikan oleh Senopati PGN, bahwa kejaksaan ini harus segera merilis ataupun menyampaikan kepada publik siapa-siapa nanti yang menjadi tersangka ataupun yang melakukan tindak pidana korupsi dana Budesma. Demikian. Terima Kasih Pak. Suaka Indonesia TV, Pati Basudewa melaporkan.